Cinta 20 tahun bersama ini, tapi kisahnya ini ya kisah percintaan patah hati lah gitu. Jadi ya endingnya itu si orangnya ini Oke, sekarang gue bersama dengan Bang Radcloud ya. Bener gak sih namanya Radcloud? benar banget. Oke, Radcloud. Gue juga agak mikir gitu namanya Radcloud. Nah, jadi Bang Radcloud ini seorang musisi ya. Benar, musisi. Tapi gue keren juga sih menurut gue. Seorang musisi tuh rata-rata tuh backgroundnya tuh kayak seni lah atau apa gitu. Yang gue tahu Bang Radcloud itu malah backgroundnya dosen hukum. Bener gak sih Bang? Iya benar. Wah gila, orang hukum malah jadi musisi. Ya ngomong-ngomong nih, musisi ya Bang Radcloud nih sebagai musisi tuh pemain gitar, vokalis atau gimana? Solois aja sih, vokalis. Solois. Sekaligus pencipta lagu itu, ya. songwriter juga. Benar. Wah, lagu udah berapa? Aku udah 7. Udah 7. Wih, gila. Udah bikin album dong? Udah bikin album. Udah bikin album. Wah, kalau bisa nih, gue pengen denger di lagu dari Bang Radcloud tuh bisa denger di mana sih? Di Spotify ada, di Joox, Apple Music, ya di YouTube Musik ada. Udah di banyak Langit ya. Musik. Dan yang gue tahu juga di Spotify itu booming banget itu ya. Benar. Udah berapa Bang? 20.000 streaming. 20.000 streaming? Iya. Wah, seriusan lu? Serius. Itu lu dapat 20.000 streaming itu udah berjalan berapa lama, berapa tahun? Baru 2023 sih. Februari 2000. Jadi Februari 2023 itu gua rekaman. Oke, tapi itu kan belum masuk ke Spotify kan? Februari masuk, udah masuk. Udah masuk. Januari sih, rekaman Januari sebenarnya. Udah masuk dan sekarang udah sampai 20.000 streaming. Wah gila, dalam waktu 1 tahun lu bisa dapat segitu. Iya, ya lagu pertama itu ya 13.000 sih itu yang mau langsung 13.000. Iya. Langsung naik segitu. Iya. Wah gila. Gokil ya. Thank you. Iya. Pertama tanya kabar dulu dong. Iya. Enggak langsung ya. Kalau gue nanya kabar, gue udah yakin lu udah pasti sehat-sehat. Oh gitu. Karena lu bisa hadir di sini ya. Iya benar juga sih. Dan gue expect banget karena seorang dosen hukum, dia seorang musisi, jadi gue gak langsung tanya kabar deh. Gue langsung kayak anjir, seorang dosen hukum ya, jadi seorang musisi dan udah punya album gitu loh. Dan booming di Spotify ya, dan jadi artis Spotify ya. Benar. Terus udah ada video klip juga ya? Ada video klip, ada di YouTube. Wah, kalau boleh tahu judulnya yang apa, lagu yang paling berkesan buat lu dari 7 lagu itu? Lagu 20 tahun bersama, perjalanan panjang, sama Akulah Sultanmu. Akulah Sultanmu tuh di salah satu kru CP2 podcast tuh ada yang hafal banget. Oh benar. Iya, tapi dia belum datang kayak. Nanti kalau datang lu pasti bakal suruh nyanyi, dia hafal lah lagu lu ya. Karena pas thank you, gua nanya lu gitu kan. Thank you. Di belakang gua sebelum ketemu sama teman-teman yang lain, gue dikasih tahu nanti kita bakal ngobrol nih, narasumbernya ada namanya Bang Radcloud. Yeah. Gue dikasih Akulah Sultanmu, dia sambil nyanyi lagu lu ya. Anjir katanya, kok udah hafal sih? Lalu nggak lihat di Spotify-nya Bang? Wah gila, keren terharu gue tahu ya. Nah ada di balik dari musisi ya, seorang musisi ya, lu punya lagu. Gue denger juga lu seorang indigo ya Bang? Benar, indigo. Seriusan. Maksudnya indigo yang gimana nih? Kan ada orang yang indigo yang dia bisa ngelihat, terus mungkin dia bisa komunikasi, atau mungkin dia nggak bisa ngelihat apa, tapi cuma kadang ada dapat gambaran bakal begini. Nah, lu yang model kayak gimana indigonya? Gua model indigo yang bisa ngelihat, berinteraksi, tahu di gedung mana atau rumah mana sosoknya apa, penunggunya seperti apa, ada berapa, begitu. Terus
Terus lu bisa ngelihat juga kalau misalnya nanti bakal ada kejadian gitu. Iya sih, sedikit sih. Ih bener, lu paket lengkap dong ya. Iya. Beneran serius. Benar. Lu bisa semuanya gitu. Maksudnya lu bisa ngelihat di sini ada apa gitu. Bisa. Dan komunikasi bisa. Kalau gua mau bisa. Oke. Iya. Hal yang paling menarik pengalaman lu dari lu seorang indigo tuh yang paling terkesan yang berkesan banget buat lu tuh, lu pernah ketemu sosok apa dan ngobrol gimana? Kalau pertama first time itu sesosok hantu perempuan gitu ya, tapi hantunya itu cantik, dia pakai daster putih. Itu gua ketemu waktu SD kelas 6 gitu. SD kelas 6. Iya. Tunggu. Lu dari kapan bisa kayak gitu? Gue dari SD kelas 1 juga udah bisa sebenarnya sih. Dari SD kelas 1? Iya. Tapi kan lu SD kelas 1 udah menyadari belum sih kalau lu kayak gitu? Setengah sadar gitu sih. Ibaratnya gue tuh kalau di SD itu gue main ke kebun, gue tuh nggak tahu kalau itu roh halus, gue tahu itu kayak anak kecil biasanya aja gitu. Gue ngobrol sama mereka gitu, main sama mereka gitu kan. Gue tipikal yang membaur juga, tapi gue ada sisi sebenarnya gue introvert sebenarnya gue kalau asli sih introvert ya, penyendiri gitu ya gitu, tapi gue juga bisa membaur, bisa bersahabat, tapi gue nggak suka dari dulu itu yang geng-gengan tuh gue nggak suka gitu. Setiap sekolah ya. Iya independen. Nah dari kecil itu, dari sekolah itu, dari SD itu, kalau ketika zaman dulu kan di Jakarta kan SD itu banyak kebun gitu ya, banyak pohon-pohon gede. Nah ketika gue di situ ya gue main sama makhluk-makhluk gaib yang seumuran gua. Tapi begitu. Lu sadar kalau dia itu gaib itu pas gimana? Sadarnya itu beda ya wujudnya. Sebenarnya sadarnya itu ketika saya itu umur kelas 3 SD gitu, baru sadar selama ini gua selama kelas 1 SD ini gua berteman bukan sama orang tapi sama makhluk halus. Gue merinding ya. Iya. Kok jadi merinding ya ngebahas ya. Gitu. Tapi seru juga ya, di balik seorang musisi yang sukses ini, beliau juga punya pengalaman yang mistis ya. Terus yang lu lihat itu Bang Barat, yang lu lihat itu wujudnya tuh gimana? Maksudnya bener wujud orang atau dia wujud yang berbeda dari ya orang, tapi bedanya itu kalau yang anak kecil itu ya dia pucat putih gitu ya, putih gitu kan gitu. Ya kan, ya bajunya juga beda lah gitu, kayak kafan gitu kan. Maksudnya enggak bungkusan gitu kan? Ya baju-baju putih semua begitu. Oke. Tapi lu nggak menyadari dulu ya waktu itu ya? Dulu pas SD kelas 1 nggak menyadari. Lu anggap kayak teman-teman biasa gitu? Iya, makanya gue ngomong gue dianggap orang gila sama teman gue kan, ngomong sendiri begitu. Gitu. Nah ini karena gue gak punya teman waktu SD. Lu dibilang orang gila. Iya. Ya karena gue dapat info juga dari teman-teman, lu pernah ngalami kasus perundungan juga ya. Benar. Itu salah satunya. Iya, itu salah satunya. Gitu. Yang memicu. Ngomong lu sendiri. Jadi orang mungkin kerasa aneh kali ya. Ngerasa buat lu yang nganggap dia orang gila, salah bro, dia buktinya sekarang jadi sukses musisi, bahkan jadi dosen. Gimana sih lu? Iya dong, iya. Nah, bener-bener. Sekarang balik lagi nih di musik ya, di lagu lu. Iya. Kan lu seorang indigo, dan ini lu juga seorang musisi. Ada nggak sih salah satu atau beberapa lagu lu tuh yang korelasinya dengan kemampuan lu ini, indigo ini? Ada. Ya. Itu lagu yang mana? Judulnya 20 tahun bersama. 20 tahun bersama. Iya. Ini lagu cinta kan? Lagu cinta. Bukan lagu horor kan? Bukan. Nah, ini maksudnya gimana 20 tahun bersama sama indigo? Jadi lagu cinta 20 tahun bersama ini, tapi kisahnya ini ya kisah percintaan patah hati lah gitu. Jadi ya endingnya itu si orangnya ini ngenes banget. Iya.
patah hati. Oke, selama 20 tahun terus Menjalani cinta. Jalani cinta, patah hatinya Pasangan. Karena ternyata pasangan yang bersama dia ini selama 20 tahun ini itu nggak benar-benar cinta sama dia gitu loh. Jadi ya memang complicated banget gitu. Dia menikah sama dia ini laki-laki, dia menikah sama istrinya itu, tapi istrinya itu ternyata punya simpenan gitu ya, berondong lah, lebih muda gitu. Nah akhirnya ketahuan gitu ketika dia kerja, dia itu selingkuh, istrinya itu selingkuh di rumahnya bawa si berondong itu gitu. Dan ya ini kisah orang ya gitu kan, dan ya selama 20 tahun itu ini kisah orang, berarti ini kisah nyata. Nah dari Indigo itu maksudnya ini kisah orang, maksud lu ngobrol sama sosok itu. Sorry benar, yang udah meninggal. Lu ngobrol sama gaib? Iya, sama gaib yang udah meninggal. Dan lu ngobrol itu, dia cerita tentang kisahnya. Benar. Terus lu buat lagu. Gila. Kan iya. Dan sekarang jadi lagu 20 tahun bersama. Banyak yang suka, banyak yang hafal. Termasuk teman-teman gue yang dosen juga. Tapi mereka tahu nggak lagu di balik itu? Nggak tahu, baru di podcast ini. Nggak tahu, namanya patah hati aja. Dan ternyata ada kisah di balik itu ya. Iya, kisah tragis di balik itu ada. Ini sama, ada salah satu band yang katanya bunuh diri, gantung diri dibuat lagu ya. Payung Teduh tuh ya waktu itu. Nggak tahu deh. Oh gitu. Iya, tapi kalau itu kan dia dari puisi. Kalau gua enggak, 20 tahun bersama ini emang dari curhatan si gue ini yang tadinya itu orang. Tadi orang dia yang namanya orang kan nggak diterima ya, dia akhirnya ya begitulah, bergentayangan gitu. Terus lu ketemunya gimana maksudnya? Gue sih nggak nyangka bakal ketemu sama dia gitu. Jadi gue lagi jalan aja malam-malam sendiri gitu kan, terus lewat sebuah gedung. Nah dia di situ, gue kira orang tapi ternyata itu gaib. Tapi gue udah merasa sih gitu. Jadi dia bercerita gitu. Nggak ada rasa takut gitu jalan sendiri malam di gedung kosong? Enggak. Udah biasa ya dari kecil ya. Ke gedung, ke hutan udah biasa. Gila sih. Gue gak nyangka sih seorang Bang Radclot ini ya. Karena kan namanya kita seorang songwriter ya, itu kan kita menerima curhat itu gak cuma dari manusia aja, bisa dari alam, hutan gitu kan. Bener, semua gitu, sungai, batu, binatang, dan makhluk gaib yang bisa kita interview mau sharing sama kita juga tahu-tahu ting jadi lagu gitu juga. Kayaknya cuma ya karena gue juga nggak tahu jadi lagu itu kan inspirasi gitu ya. Dari bahasanya dia cerita gitu, dia tertipu sama pasangannya gitu, dia bilang bahasa tubuhnya pasangan itu berbeda selama 20 tahun itu, dia menyembunyikan selingkuhannya begitu. Akhirnya jadi lagu gitu. Jadi lagu itu, ternyata si laki ini udah melangkah terlalu jauh gitu kan. Makanya kan liriknya kan seperti itu kan. Denting waktu, jam dinding pun berbunyi, aku tersadar waktu terus berjalan itu kan. Terus ada bahasa tubuh kan. Bahasa tubuh emang bagus ya, tak bisa dibohongi, walau isi hati kau bisa tutupi. Nah gitu kan, itu dari curhatannya dia gitu ya. Gua kemas lagi jadi sastra yang baik lah ya. Buat kata-kata jadi lagu bagus, jadi lebih ke puisi dulu sih awalnya. Gak nyangka ternyata jadi karya. Makanya sakit banget kan lagu itu. Banyak orang sekalinya denger komentar, gue lebih suka lagu yang 20 tahun bersama karena itu kisah gue banget, juga pernah ngalamin gitu. Itu ngena banget gitu. Mungkin itu orang dia nggak tahu kisahnya, tapi gue belum mendengar ya. Gue lebih ke Akulah Sultanmu tuh ya. Karena sering dinyanyi nih sama salah satu grup kita. Thank you loh. Nanti kalau 20 tahun bersama gue bakal dengerin, gue pahamin. Tapi pasti gue kebayang sama si karakter itu gitu. Gue pasti ngebayangin dia kenapa bisa 20 tahun bersama. Ya karena dia udah merasa malu, dia udah menikah punya 2 anak, dia malu sama keluarganya. Dia dari keluarga yang boleh dibilang dulunya
orang bukan orang sembarangan juga gitu maksudnya kan. Gini, kalau orang yang belum tahu kisah balik dari lagu itu, mungkin dia nganggep kayak anjir kayak kisah gue ya, gue pernah begini gitu kan. Ya kayak lu mewakili lagu, lu mewakilin gue banget sih. Gue pernah jatuh cinta sama orang yang lama tapi bertepuk sebelah tangan. Tapi karena gue nih, atau mungkin teman-teman dari CP2 Podcast yang nonton ini ternyata tahu dari kisah baliknya, ataupun gue sendiri nih nanti yang bakal denger lagu itu, kayaknya gue langsung ngebayangin si orang itu gimana rasa sakitnya, bukan gue ngebayangin gue sebagai orang yang disakiti jadinya nih. Iya. Dan setelah lagu itu jadi dan banyak yang denger, dia pernah datang lagi nggak dan ngasih komentar gitu? Oh, dia nggak tahu, dan gue nggak pernah nemuin dia gue bilang kamu kisahmu saya buat lagu, nggak pernah. Mungkin kalau ini dia tahu gimana? Ya nggak masalah juga, nggak marah kan. Gitu. Jadi dia itu dia dulu memang anak satu petinggi ya, bisa dibilang di Indonesia ini. Dia orang tuanya itu gitulah gitu gitu seperti itu. Oke. Cukup menarik sih ini. Ternyata ada kisah di balik itu ya. Kalau mungkin awal gue nganggep kayaknya wih serem nih, mistis, tapi malah jadinya miris. Bukan tragis ya. Karena mungkin ya jatuh cinta yang cukup besar dia ya. Nah, ada lagi nggak lagu tapi yang ke lu banget gitu, maksudnya tentang pengalaman hidup lu banget gitu bang? Perjalanan panjang sih. Perjalanan panjang. Boleh dong spill kayak gimana sih, tentang apa sih? Karena kan gini ya, gue dulu waktu SD kan gue kurus juga, gue kecil gitu kan. Gue sering dibully gitu kan, digebukin sama pentolan gitu ya di SD gitu kan. Dibully sampai dipukulin? Iya, SMP juga, SMP sampai ke SMA. Jadi emang kalau kita sekolah negeri itu kan emang kebanyakan anak-anak toksik gitu kan. Gitu. Bisa segitu ya? Iya. Gue dulu sekolah bandel ya. Paling gue ngebully-bully kayak ngeceng-ngecengin biasa. Gue nggak pernah main pukul-pukul gitu loh. Itu bagus ya lu ya sih, bang? Iya. Gimana rasanya sih dipukulin kayak gitu? Ya nggak enak lah, digebukin, kita nggak salah, bangku kita ditarik, kita sampai jatuh waktu SMA. Gitu. Iya, sampai gue ribut, gue bilang nih, lihat ya besok ya, gitu kan ada. Jadi tuh cewek juga istilahnya ikutan ngebully gue, gitu. Kita lihat ya nanti 5 tahun lagi, dan kita lulus bareng-bareng di sini. Lu jadi apa, gue jadi apa, gitu. Gue sampai bilang begitu di kelas. Tapi pengaruh nggak sih ke mental health lo? Pengaruh banget, tapi juga menimbulkan gua lebih kuat sih gitu. Dan itu sorry ya gue nanya itu udah sampai berapa lama lu ngalamin kayak gitu? Oh ya lah, SD SMP SMA 99 lah ya. Iya. Berarti kan dalam banget itu rasa sakit. Dalam. Penyembuhannya itu pasti cukup lama. Iya. Gitu. Tapi hebat lu orang yang pernah jadi kasus perundungan selama berapa tahun itu, dari SD ya? Iya, dari SD sampai SMA 12 tahun loh. Benar. Nggak sebentar, 12 tahun lu kena kasus perundungan. Orang yang kayak gitu pasti traumanya berat. Benar. Dan ternyata lu bisa jadi seorang yang ya basic lu dosen. Dan lu bisa jadi seorang musisi, punya lagu, dan lagu lu bisa booming. Ya itu menurut gue nggak semua orang bisa kayak lu gitu. Karena pasti orang kayak stuck gitu kan, karena wah terlalu berkutat di pikirannya gitu kan, kayak apa yang pernah dialamin gitu, rasa sakitnya gimana pasti kebayang, bukan hanya kebayang, rasa sakit yang pernah itu masih kerasa gitu kan, jadi kayak kerasa ulang gitu kan. Nah itu lu gimana cara ngolahnya? Kalau boleh tahu, mungkin buat teman-teman nih yang ngalamin kasus perundungannya, bisa sampai lu sampai bangkit dan lu bisa jadi seorang musisi ya. Karena untuk jadi seorang musisi itu mood harus baik, dan lu bikin karya jadi seorang songwriter itu kan lu butuh maksudnya lu menulis gitu kan banyak banget yang harus dipikirin gitu. Sedangkan lu punya mental health yang gimana caranya lu bisa memanage itu semua jadi positif ya. Ya jadi gini, dulu gue udah sering dibully gitu kan sama teman-teman gue yang toksik itu, sampai gue
keluar dari grup SMA, karena setelah gue jadi dosen pun gitu, gue S2 pun masih banyak yang dengki gitu ya di grup itu. Akhirnya gue udahlah keluar aja, nggak penting juga gitu kan, buang waktu. Nah dulu gue begini caranya, gue nggak apa-apa, justru mereka yang udah ngebully, ngehina segala macam gitu kan, mukulin. Jadi kayak gue berpikirnya nggak apa-apa lah itu, semua bisa jadi istilahnya gue juga pernah ditimpuk batu gitu ya. Batu itu gue ambilin nih satu persatu, terus ya gue tata ya untuk menata diri gue. Ya kan, gue berdiri di situ, gue injek gitu, gue lebih kuat lagi sih gitu. Oh, caranya gitu ya? Iya sih, gue inspirasinya seperti itu sih gitu. Oke. Gue anggap seperti itu gitu. Jadi batu-batu itu gue ambilin aja gitu, gue ambilin. Oh ini orang ngebully gue, ini orang ngehina gue gini. Oh berarti gue harus tunjukin, nanti gue harus berhasil gitu kan. Batu-batu itu gue tumpuk, gue pijak untuk berdiri sih itu sih. Karena nggak gampang banget deh. Benar. Minum dulu bang. Oke. Doyan. Kita ada dari Coconut Coffee nih. Coconut Coffee ya. Aduh, tumpah lagi. Ditepuk tanganin kita. Ternyata ada yang nonton. Oke, diminum dulu. Terserah mau minumnya gimana. Gini. Mantep banget. Gue lebih suka sih yang ini cappuccino sih. Oh, cappuccino. Gue juga suka cappuccino. Gue lebih suka banget ya. Apalagi Coconut Coffee ini sering banget sih. Kalau teman-teman datang ke sini pasti kita minumnya Coconut Coffee. Coconut Coffee. Oke. Nah, soalnya kalau main-main ya sering lah kita kalau kesini main-main studio kita nongkrong di Coconut Coffee, tempatnya asik kok. Oh boleh. Menunya juga banyak. Boleh. Ya jualan dulu ya. boleh. Siapa ya gimana ya kan? Di depan ada Bang Rat Coconut Coffee ya, gue promosiin lah sama musisi hebat ya. Amin. Mohon doanya semua ya. Jadi gue denger tadi di belakang ya kita ngobrol-ngobrol tadi, lu udah ngebahas masalah recording lagi nih. Lagu. Kayaknya mau buat single baru lagi. Mau rilis tanggal 2 Februari sih. Oke. Kalau boleh tahu spill lagunya tentang apa sih? Jadi ada dua yang itu tentang ketuhanan ya gitu ya. Dia yang udah ke jalan yang hitam, yang gelap, kita tuh kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau berarti gitu, lebih ke religi ya. Religi buat bulan suci Ramadan gitu. Bentar lagi ya. Benar. Pas banget momennya ya. Oke, emang seorang seniman emang harus tahu momen sih. Iya benar. Iya benar. Benar banget. Oke, ya kita ngomongin Indigo ya. Iya. Masih dengan Indigo. Masih dengan Indigo. Gue punya teman ya, salah satu dari kru dari CP2 Podcast juga. Dia cerita katanya sering mimpi. Mimpinya itu ketemu cewek. Iya. Jadi di mimpi itu dia sering ketemu cewek, ngobrol terus ya kan. Ngobrol atau asik gitu, asik banget gitu, nyaman banget di mimpi itu. Jadi setiap mimpi itu ketemunya cewek itu terus gitu, asik. Tapi di dunia nyata dia tuh nggak berani sama tuh cewek. Jadi orangnya ini, cewek ini masih hidup manusia gitu ya? Iya, maksudnya mungkin seorang indigo kayak lu bisa ngertiin nggak sih maksud dari mimpi itu lu apa? Itu dia kangen dia punya nafsu yang menggebu-gebu saat tapi nggak kesampaian gitu. Itu nafsu yang tanda kutip. Iya. Apa sih? Ya nafsu lah gitu, sawat. Hornai lah ya. Sawat. Iya. Berarti kuncinya suruh dia banyakin ibadah kali ya. Iya, sholat. Untuk menetralisir diri. Mungkin dia pikir kayak katanya, wah gue dipelet nih, ganteng banget gue dipelet ya. Mungkin ini kayak 11-12 sama Jeffrey Nicole dia ya. Jeffrey Nicole ya. Nicole apa gitu. Aduh. Tuh dengerin. Ya gue nggak berani nge-spill sih kalau kayak gini.
Ya paling tadi yang teriak-teriak kenceng aja. Oh gitu. Iya, itu orangnya. Ya jadi itu setiap orang itu sebenarnya ada kodamnya juga. Kalau kodam kan dari kecil ya. Tapi kalau yang yang dia udah gede terus dia di dalamnya itu ditempatin jin jadi sarang jin itu juga ada. Jadi setiap orang itu ada ketertarikan jin untuk menempati di tubuhnya. Benar, gitu. Kodam sama jin beda. Oh beda. Kalau kodam kan bawaan turun-temurun. Setiap orang punya? Enggak lah. Enggak. Kalau jin itu dari luar. Oke. Kalau misalnya kodam itu misalnya dari kecil kan, berarti kan turunan kan dari kecil. Iya. Nah, wujudnya dia itu wujud udah dewasa atau gimana? Ya mengikuti aja sih itu kodam kan ada yang dari kecil juga, ada yang memang udah dewasa juga yang menjaga gitu, sifatnya menjaga. Kalau yang bukan itu ya jin dari luar, misalnya kan ada sosok selebriti yang dia nakal gitu ya, dan juga ada yang dia itu transgender, itu memang sosok negatif makhluk goib jin di tubuhnya bersarang itu juga yang menginginkan dia jadi transgender begitu. Oh, itu mempengaruhi ya? Mengaruhi banget, makanya dia nggak akan bisa keluar dari transgendernya itu. Padahal dia bilangnya saya terlahir sepertinya salah gitu. Enggak. Saya terlahir di tubuh yang salah kan? Ya alasannya banyak yang seperti itu. Benar. Padahal tidak. Padahal karena memang dia salah pergaulan. Iya. Nah dari dia berperilaku negatif akhirnya ada sosok jin negatif yang senang sama dirinya, akhirnya menempati di tubuhnya. Berarti jin misalnya kayak tadi ya transgender ya, seorang transpuan lah, kita jadi transgender nanti wujud transpuan itu. Dia diikuti oleh jin itu ya. Nah, jin itu datang karena pergaulan dia. Dari pergaulan dia, karena kan jin itu senang di tempat-tempat negatif, dia nongkrong di situ juga, dan dia bersarang di situ juga gitu. Oh bang, jangan kebanyak tempat negatif. Makanya mimpin cewek mulu. Besok-besok didatengin jin yang buat transpuan nggak lucu loh, besok-besok sini lu pakai wig. Oke. Kodam ternyata beda-beda, dan lu bisa ngelihat setiap orang kodamnya tuh ya. Bisa gitu bisa. Jadi intinya gini ya, banyak kan sosok public figure gitu yang kok dia nggak tobat-tobat gitu ya, kok dia negatif melulu ya, emang nggak bisa karena selain dari dirinya, kalau dirinya sendiri ya, of course dirinya sendiri. Nah kalau dirinya sendiri nggak berubah, ya jin yang udah bersarang dirinya itu juga nggak akan mau keluar, makanya kan pentingnya diruqyah seperti itu gitu. Oh itulah kenapa harus ruqyah. Betul gitu. Jangan-jangan gue harus ruqyah kali. Emang lo kenapa bro? Susah banget untuk jadi baik. Apa teman-teman gue yang rusak kali ya? Iya. Gue bukan dideketin jin sih, teman-teman gue kayak jin semua. Kayak jin negatif, kayak setan dong ya. Ya toksik ya bang. Tapi gimana? Ya asik sih. Aduh bahaya. Itu sih ya. Bang Rat musisi, dia juga indigo. Iya. Aduh bang, gue pengen sih nanya sama lu tentang gue, tapi gue takut nih. Jangan ngomong jelek-jelek. Bisa berapa? Bisa 3 sesi ntar nih, nggak kelar-kelar. Tapi gue penasaran. Kenapa? Iya. Ya penasaran, ada apa sih di gua? Apa ya? Ada apa sih di gua gitu kan? Ya kan karena gua ngomong kayak gini karena lu yang paham ya. Maksudnya ada nggak sih yang membuat gua tuh kayak susah banget lurus gitu ya? Emang siapa sih dibaca ini terpublish loh. Ya enggak, maksudnya jangan spill. Oh ya jangan lah, keluar dulu mah. Ada yang negatif di gua. Ada sosok yang mendiami karena lu tanya ya gue jawab ya, jangan jadi kesalahan ntar gue dihujat keluarga lu lagi di komentar. Slow. Keluarga gue aman ya kan, bahkan keluarga gue kayak setuju deh sama lu ya. Emang lu ada yang negatifnya deh masih gitu aja. Oh gitu. Iya. Makanya gue nanya lu nih, lu yang paham gitu. Iya boleh. Berarti ada ya? Ada. Ya memang dia senang bermukim di elo. Iya, ruqyah
sholat 5 waktu jangan terlambat gitu. Sholat 5 waktu. Ini teman-teman gue pernah udah Kenapa pakai tuh? sarung pengen sholat 5 waktu malah Terus? ditahan katanya. Lu pakai sarung kayak sunatan lu malah digituin. Diledekin. Aduh. Berarti dia juga termasuk setannya. Itu makanya gue bilang gue nggak ada jin sebenarnya. Iya kan, jin itu kan Teman-teman dari gue kayak golongan gitu. minal jinnati wanas kan, dari jin yang benar-benar jin, dan juga ada yang dari golongan manusia Iya, gitu. ya, manusia seperti jin. Benar, seperti mereka setan. itu. Aduh. Nah, ini boleh lah nanti kapan-kapan gue pengen lah kalau misalnya lu perform gitu kan. Iya. Ya, ajak-ajak gue lah bang gitu. Oh, manggung ah. Iya. Oh, boleh. Udah yang maksud gue gimana ya? Lu paling berkesan pernah nggak paling berkesan di saat lu manggung gitu? Ada hal yang paling berkesan nggak? Ya, yang membuat lu masih keinget sampai sekarang di saat lu perform gitu. Oh, kalau berkesan ini sih fans apa lagu gua udah happy banget, senang gitu. Itu aja sih. Fans euforia nyanyi lagu gua sampai histeris banget, sampai menghayati banget gitu, kayak lagu Akulah Sultanmu, lagu 20 tahun bersama, dia hafal liriknya sampai satu lagu itu, gua udah seneng, berkesan banget sih. Dia nyanyi di depan gua begitu. Kayaknya gue kalau diajak sama lu perform, gue harus hafalin lagu lu dulu kali ya. Harus dong. Biar gue nggak bengong-bengong aja ya. Benar. Gue tahu judulnya doang, tapi nggak tahu lagunya paling. Iya dong. Masuk gitu doang. Iya dong. Ya kan. Oke, berarti gue harus buka Spotify ya. Buka dong. Ya. Kemarin udah sempet di spill sih ya kan. Iya. Oh, Spotify-nya ini. Oke kan, liriknya kan. Oke. Sama Hindia 11-12 lah ya. Kayak India gitu. Iya, sebenarnya kalau Hindia kan lebih frontal kan dia lirik-liriknya. Kalau gue kan lebih ke filosofi ya. Dan untuk kedepannya lu mau bikin project apa lagi sih bang? Selain lu nyanyi, mungkin ada beberapa karya, atau lu tetap fokus di soloist ini aja, atau ada karya-karya lain gitu? Sepertinya project soloist aja sih, album tetap kedua. Ya, fokus gitu. ya. Oh, bikin album kedua. Iya, ya? album kedua aja. Kira-kira kapan tuh jadi? Ya berjalan sih 2024, 2025 gitu sih. Fokus ke situ aja sih. Semoga ya, semoga lancar. Amin. Sukses albumnya dan makin meledak lagi. Amin. Gue pengen ngelihat lu di TV tuh. Amin ya Allah. Kalau bisa lo diundang di podcast lain tuh, gue lihat, gue udah pernah ngobrol sama tuh orang tuh, ya kan, di Indigo tuh. Dan gue dengar lu juga baru ngomong ya soal Indigo. Iya, baru di sini. Pertama kali ya, CP2 podcast doang lu ngebahas ini ya. Iya benar, first time ini di podcast manapun belum pernah ada. Belum pernah ya. Weh, gokil. Ini loh ya kan, seorang Bang Radcloth yang lu tahu dia musisi, dia penyanyi, dia artis podcast, ternyata dia juga Indigo. Hati-hati dibaca lo sama dia. Dan ada pesan nggak sih buat, ya kan lu pernah jadi korban perundungan ya? Iya. Ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang pernah mungkin sampai sekarang mengalami perundungan gitu? Jadi membuat dirinya minder gitu ya, dan tidak percaya diri. Buat lu apa untuk menyemangati mereka gitu? Ya, oke. Pesan buat teman-teman di sana yang menjadi korban perundungan ya. Perundungan. Gue jadi salah ikut perundungan atau bully gitu ya, seperti gue dulu. Pesannya jadikan itu semua jadi motivasi aja buat lu berdiri gitu, buat lu tunjukin lu harus punya dendam positif bahwa lu harus berhasil gitu, bahkan harus lebih berhasil dari orang-orang yang ngebully lu gitu, dan lu harus bekerja keras untuk itu begitu. Berarti jangan stuck begitu aja ya. Jangan. Harus punya harapan dan itu ke depan ya. Iya, karena dengan lu ada orang yang bully lu kan jadi punya cambuk gitu kan, buat menunjukkan ke orang-orang itu syukur-syukur masih hidup. Ini loh, gue yang lu bully, gue sekarang jadi apa, lu jadi apa. Weh, gitu. Gokil, tepuk tangan dong buat Bang gitu. Iya. Oke, keren nih, gila. Gue paling berkesan banget soalnya dia seorang musisi ternyata Indigo, tapi backgroundnya dosen hukum. Weh, gila. 9 tahun. 9 tahun. Tangan dong, weh, gila. Makasih banget buat sama-sama. Saya juga makasih loh datang ke sini ke CP
CP2 Podcast ya. Rumah di Citayam. Di Citayam Rumah di ya. Citayam. Jauh-jauh dari Citayam untuk bisa hadirin ya di CP2 Podcast. Wih, gila. Terima kasih Bang. Thank you. Sehat selalu dan keluarga selalu sehat dan diberikan kebahagiaan. Thank you. Oke. Amin. Thank you.